Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kawan Islam dimana saja Anda berada, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa kembali menyapa para pemirsa semua. Kali ini kami bersama dengan Profesor Dr. K. Haji Amin Syukur MA, Guru Besar Fakultas Usuluddin UIN Wali Songo Semarang. Para pemirsa, sudah memasuki bulan Zulhijjah. Beberapa hari ke depan umat Islam akan merayakan Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban, di mana di dalam hari raya tersebut semua umat Islam dan sebagian yang mampu akan menyembelih hewan kurban. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan berdiskusi bersama Profesor Amin Syukur terkait dengan spiritualitas ibadah kurban. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Bapak kondisinya? Ya, sehat ya Bang Tua. Alhamdulillah. Pak Amin, ini kan sudah masuk bulan Zulhijjah, nanti kita akan melaksanakan ibadah kurban. Nah, kira-kira dilihat dari sudut pandang hukum atau fikih, bagaimana nih Pak prosesi pelaksanaan ibadah kurban itu? Jadi ibadah kurban itu suatu ibadah yang dilaksanakan pada hari Raya Idul Adha dan beberapa hari Tasyrik. Tasyrik itu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah ya, itu boleh menyembelih kurban pada saat-saat itu. Kemudian hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dikokohkan. Ini sebelum akikah itu kan rasa tanggung jawab orang tua kepada kelahiran anak. Nah, setelah itu disyariatkan kurban, maka kurban ini menjadi sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Ya, terus akikah ya sunnah gitu aja. Ya, jadi kalau lihat dari segi makna harfiah, kurban itu adalah rasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang kurban itu ya ada rasa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk yang hewan yang harus disembelih sendiri tentu bisa kambing, kerbau atau sapi begitu ya Prof ya? Iya. Jadi beberapa hewan yang bisa disembelih itu adalah hewan yang ternak itu ya. Hewan ternak itu. Ternak yang bisa dipakai untuk kurban. Kira-kira lebih utama mana itu Prof, antara kambing sama sapi? Katanya kan ada di media sosial itu kalau sapi 7 orang bisa rombongan gitu kan. Kalau kambing sendirian itu lebih enak mana? Untuk katanya bisa dinaiki ke surga kalau kambing itu sendirian, kalau sapi itu 7 orang. Ya, relatif ya. Tapi ya boleh saja orang menganalogikan bahwa sapi karena jamaah, maka itu lebih utama. Ada sebagian yang mengatakan begitu. Terus apa lagi nih? Mengenai kalau sapi 7 orang, kalau kambing satu orang. Kalau ayam kecil. Begini Prof, ada sebagian dari kalangan muslim yang sering itu viral di media sosial. Katanya kalau orang yang kurban, ahli kurban atau mudhohi itu kalau sudah niat mau kurban, itu katanya tidak boleh motong rambut, motong kuku dan lain sebagainya. Hukumnya wajib katanya, dilarang ya untuk memotong itu. Bagaimana itu? Tapi larangan itu tidak menjadikan larangan itu sangat ketat di dalam agama.
Ya kalau menurut saya ya disunahkan aja. Disunahkan ya, dia tidak sampai ke haram ya. Wah, Kalau haram kan kayak ihram itu disamakan, dianalogikan dengan orang ihram. Orang ihram haji kan dia tidak boleh motong rambut. Nah itu kira-kira tidak sampai ke sana Prof ya? Tidak sampai. Oh iya ya. Ya itu jadi apa? Menurut saya loh ya, itu lebih baik kita laksanakan meskipun tidak harus. Artinya itu kategorinya sunnah, keutamaan atau sunnah ya jadi ya. Di dalam hadis-hadis dhaif itu kan banyak yang fadhailul a'mal, jadi keutamaan amal itu dilaksanakan pada seperti tadi setelah masuk Idul Adha tidak boleh potong kuku, potong rambut dan sebagainya. Tapi juga ada sebagian ulama yang berpendapat, meskipun ini tidak begitu populer, kalau yang tidak boleh dipotong rambutnya maupun kukunya itu hewan yang mau dikorban itu juga ada yang berpendapat seperti itu. Ya, jadi para pemirsa atau para mudhohi yang mau menyembelih hewan kurban adalah bagian dari keutamaan atau sunnah untuk tidak memotong rambut, memotong kuku, tapi tidak sampai pada derajat haram ya, sehingga tidak perlu risau kalau misalkan ada rambutnya yang rontok ya. Ya tetap kalau amal kurban itu dilaksanakan secara ikhlas, insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal yang soleh. Baik Prof, ini sekarang kita akan masuk ke pembicaraan yang lebih serius terkait dengan bagaimana kita menjiwai prosesi ibadah kurban yang hendak kita lakukan itu. Oh ya. Jadi untuk menjiwai atau menghayati makna Idul Kurban itu harus kita melaksanakan tasawuf terlebih dahulu. Tasawuf tidak berarti apa itu aing-aing seperti yang dipahami oleh masyarakat sekarang, tapi bagaimana kita menghayati nilai-nilai yang ada pada kurban itu. Misalnya ketika menyembelih, orang itu harus merasa bahwa dia itu adalah sedang menyembelih nafsu bahimiyah. Nafsu bahimiyah. Nafsu bahimiyah itu nafsu kebinatangan. Oh, iya. Jadi dalam diri manusia itu memang ada nafsu bahimiyah. Binatang yang jinak itu saja ya? Iya. Yang jinak. Karena manusia adalah hayawanun natikun. Manusia adalah makhluk yang bisa bicara. Bisa bicara. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita merasa menyembelih nafsu sabuiyah. Sabuiyah itu adalah nafsu yang buas. Jadi ada orang yang sabuiyah itu sedikit-sedikit marah, menyerang orang lain, ya, melukai, bahkan bisa sampai membunuh gitu ya. Ya. Itu sabuiyah itu perlu dibunuh dalam apa itu dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana orang itu bisa membunuh apa itu nafsu sabuiyah? Ya kita tidak boleh selalu marah. Wal kadhiminal ghaidh, Al-Imran ya. Al-Imran 135. Itu harus kita terapkan di dalam pelaksanaan ini. Oleh karena itu kalau bisa ya afina aninnas, pemaaf kepada sesama manusia. Kemudian yang ketiga apa Pak? Iya, Kaimiyah, Sabuiyah, kemudian yang ketiga Syaitoniyah. Ya. Syaitoniyah itu nafsu yang suka menggoda manusia yang lain. Bagaimana orang itu bisa tergoda oleh godaan-godaan. Kadang-kadang setan jadi kambing hitam yang paling hitam itu. Padahal manusia itu sendiri ya. Itu sendiri. Sifat-sifat setan yang ada pada nafsunya itu yang meronta-ronta itu. Termasuk mungkin sifat licik dan lain sebagainya itu. Termasuk sifat syaitoniyah atau bukan? Ya, masuk syaitoniyah. Semoga kita tidak masuk dalam ranah nafsu syaitoniyah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yang keempat adalah nafsu uluhiyah. Nafsu Nafsu ketuhanan. Jadi
kalau dicontohkan dalam Al-Quran itu seperti Fir'aun. Seperti Fir'aun. Fir'aun itu kan ana rabbukum al-a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi di muka bumi ini. Iya. Nah, itu nafsu. Berarti dia ingin berkuasa, menguasai orang, memperbudak orang, dan apa namanya, suka dipuji. Itu termasuk bagian dari uluhiyah. Jadi. Iya. Nah, terus dengan kita melaksanakan ibadah kurban itu berarti kita harus menyembelih dampak-dampak negatif dari sifat sifat sebagaimana disebut Profesor tadi ya. Nafsu kita ya. Berarti itu sinkron antara kita ada kesunahan untuk menyaksikan hewan itu disembelih ya Prof ya? Iya, harus itu. Jadi saya sarankan setiap kali ada korban itu yang berkorban harus menyaksikan hewan yang telah disembelih. Jadi ketika itu visualisasi bahwa oh ini saya, ini nafsu-nafsu yang dalam diri saya harus dipotong seperti hewan dipotong itu. Oh iya. Jadi demikian pemirsa, kita disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW bagi para mudhohi yang akan menyembelih hewan kurban, maka disunahkan untuk hadir pada saat prosesi penyembelihan itu sambil kita memvisualisasikan kita itu menyembelih sifat-sifat negatif yang ada pada diri kita masing-masing, meliputi sifat bahimiyah, sifat syabuiyah, sifat syaitoniyah, dan sifat rububiyah. Pemirsa, kita sampai pada segmen terakhir ini bersama Profesor Amin Syukur. Gimana ini Prof, kira-kira makna spiritualitas yang lebih umum ya dari pelaksanaan semua amal ibadah ini? Terima kasih. Spiritualitas secara umum itu manusia adalah makhluk rohani. Jadi kalau dulu makhluk biologis dirubah oleh Islam, manusia adalah makhluk rohani. Dalam surat Al-A'raf disebutkan wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim qala alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi ketika manusia di alam roh itu sudah disumpah oleh Allah, adakah saya Tuhanmu? Mereka menjawab qalu bala syahidna, ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan saya. Tapi ketika orang itu beriman dalam masalah duniawi, katanya kamu dulu ikrar pada saya, lupa Tuhan. Antaku ini yaumul qiyamah inna kunna ghafilin, lalai ya. Kemudian ada lagi surat yang memperkuat itu adalah surat Shad itu ya. Wa nafaqtu fihi min ruhi, ditiupkan ke dalamnya roh. Jadi roh Allah itu sudah ada sebagian unsur ketuhanan dalam diri kita. Karena itu menurut sejelek apapun, tapi kalau orang itu ada sedikit nilai-nilai kebaikan pada orang tersebut. Jadi intinya adalah makhluk spiritual itu adalah makhluk rohani yang dulu makhluk jasmani. Jadi manusia lahir baru roh masuk, tapi ini enggak, roh sudah ada baru manusia itu terlahir di dunia. Nah, masalah-masalah yang terkait dengan spiritualitas ini banyak ulama yang mengatakan bahwa manusia adalah makhluk rohani. Jadi terutama ulama-ulama Islam yang ulama yang benar-benar alif billah, yang itu mengenal dan mengerti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kaitannya dengan makhluk rohani ini, manusia membawa dua konsekuensi, yaitu sebagai Abdullah dan sebagai Khalifatullah.
Abdullah itu adalah hamba Allah yang harus mengabdikan diri kepada Allah apapun wujudnya, dalam arti yang seluas-luasnya. Nah, ibadah dalam agama Islam itu ada dua, ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh itu upacara yang cara dan tata caranya telah ditentukan oleh agama. Kalau ibadah mahdoh itu tidak ada ketentuan, yang penting amal soleh, niatnya ikhlas, tujuannya itu yang ghairu mahdoh itu ya. Itu sudah, itu apapun perbuatan yang baik, niat kita ikhlas dan tujuannya untuk Allah menjadi ibadah. Nah, konsekuensinya kedua, fungsi kekhalifahan. Fungsi kekhalifahan ini adalah manusia harus aktif di dunia ini sebagai korker, istilahnya apa itu maknanya, teman sekerja Tuhan. Jadi teman sekerja Tuhan ya menciptakan barang yang sudah ada menjadi yang barang yang ada, seperti manusia mempunyai Allah menciptakan apa, tanah. Nah, manusia yang olah tanah itu menjadi karya seni, karya seni, karya yang lain. Nah, ini kalau dalam khalifah itu harus melaksanakan fungsi-fungsinya. Sebagai mahasiswa ya belajar, sebagai dosen ya belajar, sebagai pembantu rumah tangga ya melaksanakan fungsinya dalam kehidupan keluarga. Kemudian untuk sebagai konklusinya, nah bagaimana kita menghubungkan konsep manusia sebagai makhluk rohani ini dengan aktivitas kita di bulan Idul Adha ini dalam prosesi ibadah kurban? Iya, jadi ada sebuah ayat yang menyatakan la yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Jadi yang sampai kepada makhluk rohani itu adalah nilai-nilai takwanya, ketakwaan kepada Allah itu, yang di dalam surah Al-Imran tadi dijabarkan kadhiminal ghaiza afina anin nas. Terus lagi alladzina yunfiquna amwalahum bis-sarra'i wad-dharra'i, ya tadi yang awalnya itu ayat awalnya ya. Itu sebagai wujud daripada wujud spiritual manusia. Jadi menjadi karakter berbagi ya, jadi berbaginya menjadi karakter baik dalam kondisi lapang maupun sempit tetap berbagi. Maka ini menjadi satu catatan penting di dalam kajian bersama Profesor Amin Syukur pada pagi hari ini, bahwasanya hakikat dari pelaksanaan ibadah kurban adalah dalam rangka takwa yang sampai Takwa. melalui perantara menyembelih hewan kurban itu. Bahwasanya karakter bagi orang yang bertakwa itu adalah semangat berbagi yang sudah menjadi sifat atau karakter yang melekat baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Nah, kondisi pandemi corona ini tentu akan menyulitkan sebagian kalangan, terutama terkait dengan ekonomi, karena untuk beli daging kurban, untuk beli hewan kurban, kambing, sapi dan lain sebagainya tentu kita butuh uang ya. Nah, meskipun dalam kondisi sempit ya, tapi ini menjadi ujian bagi kita bersama. Jika memang ada kelonggaran, maka semangat untuk berkorban itu harus tetap menyala pada diri kita masing-masing, dan harus kita niatkan bahwa tahun ini meskipun kita dalam kondisi kesulitan, apabila ada kesempatan kita akan melaksanakan sunnah muakkad ini, yakni menyembelih hewan kurban. Pemirsa, kawan Islam di mana saja Anda berada, demikian episode Seni Menata Hati kali ini bersama Profesor Amin Syukur dengan mengambil tema spiritualitas ibadah kurban. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.